baya kapuna bayu kapuna Swastiastu nirmala seda marira
hana mangke ayamabula hantetu ayeuna ana tunggak ana watang tan hana tunggak tan hana watang ayamatunggulna hantetu catangna hana guna hana ring demakan tan hana guna tan hana ring demakan rahayu 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 rahayu. Ada dahulu, ada sekarang. Tak ada dahulu, tak akan pernah ada sekarang. Ada tunggul, ada batang. Ada batang, ada bunga. Ada jasa, ada anugerah. Tak ada jasa, tak akan pernah ada anugerah. Gitulah kehidupan yang harus diselaraskan dari sejak masa lalu, hari ini, hingga hari esok. Kemarin dan esok adalah peleburan hari ini. Bagaimana kita bisa bersilaturahmi antara generasi yang muda pada yang tua. Begitu juga generasi yang tua pada yang muda. Semoga dari syair yang sederhana ini hadir dari masa lalu, hadir saat ini, hadir masa depan. Karena ia adalah kita yang bisa mensinergikan, menyambungkan, menyatukan antara kita dengan alam. Tidak ada antara. Ketika kita ada antara, maka kita akan hidup di mana? Sampurasun. Ada sosok makhluk yang terlahir pada saat itu di kala purnama. Sepertiga malam dilahirkan di belantara kota raya. Ia terlahir tidak ingin dilahirkan, tapi ia harus terlahir. Bukan kehendaknya, bukan juga kehendak pribadi, tapi kehendaknya menyatu dengan kehendak semesta, hingga lahirlah sang makhluk. Tepatnya di bulan Maret. Kala itu ada peristiwa di negeri ini, diberi nama Surat Perintah 11 Maret. Pada saat itu aku pun dilahirkan. Tak lama kemudian bahwa ada yang ditunggu dari kehendak, bahwa niat sang Bapa, dia saat ini sudah almarhum dan mendahului kita.
energi dan cita-citanya masih terus aku tanamkan. Dan sesosok ibu yang memimpikan juga orang tua bahwa hari esok ada di genggaman kita. Tidak bisa lagi kita bisa berpangku pada siapapun kecuali kita sebagai yang bergerak, yang berkhalifah, yang berkesempatan, yang menjadi ciri-ciri bangsa yang besar dengan cara menghargai sejarah dan kebudayaan. Terus waktu bergulir, masa pun berlalu. Ada kalanya sang anak bangsa bergerak menuruti kehendak nuraninya. Ia pun bergerak, beranjak, mengikuti alur normal yang membawa kebanyakan orang ingin sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Bahkan aku pun tidak, sang anak pun tidak punya harapan apa-apa kecuali dia bisa menempa dirinya. Sehingga suatu waktu aku berada di negeri yang jauh, mungkin dari rumahku. Yang jelas sang anak berjalan, diantarkan. Nah, kalau dari Galuga ini mungkin dekat, posisinya di Cipining. Pada saat itu pun menempa diri selama 4 tahun. Terus kemudian bermigrasi, pindah lagi ke Kerawang. Kemudian juga langsung mencoba mengadu, mengundi nasib pada perluasan pergaulan, yaitu di khususnya di ibu kota Jawa Barat, di Bandung. Pergerakan terus bergerak, entah dari mana dan ingin kemana, entah ingin menjadi apa, tidak ada yang terbersih olehnya. Hanya ingin meluruskan niat dan cita-cita bahwa orang tua tidak memiliki materi, tapi justru niat dan semangat itulah yang bisa menghantarkanku bisa hadir di sini di antara saudara-saudara. Perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat sederhana, meskipun banyak orang menilai bahwa ini sebuah perjalanan yang memikat. Kenapa tidak kau catat bahwa itu adalah sejarahnya? Jadi ketika ada yang berbicara tentang kenapa tidak kau catat, alam semesta sedang mencatatnya. Jadi aku pun tidak banyak berpikir tentang harus apa yang dijadikan bekal untuk hari depan. Adalah sahabat-sahabat, saudara-saudara yang bisa meyakinkan perjalanannya masing-masing, sehingga kita bisa bersinergi, bisa berkumpul, bisa menjadikan satu ikatan batin antara kita dengan semesta, dengan niat dan perjuangan kita. Semuanya menjadi satu, seperti adanya matahari dan bulan, seperti adanya bulan dan bintang, seperti adanya air dan tanah, seperti adanya hujan dan bumi. Pada saat pergerakan sudah larut, berputar, berpusara, menganak sungai, bermuara, semuanya disatukan dalam badan. Bahwa semesta yang besar ini ada di dalam semesta yang kecil. Bahwa semesta yang kecil ini sepertinya hendak dan harus mampu bisa mengarungi semesta yang luas. Itu adanya di dalam benak dan alam pikiran yang jernih. Ada kalanya hati nurani berteriak atau gelisah atau berbicara tentang hal yang di luar kemampuannya. Itu hanya percikan atau sesuatu kehendak yang membuncah. Dan itu pun berlalu, perjalanan kebudayaan, perjalanan tradisi, perjalanan sejarah. Tapak demi tapak, batu tapak menjadi jejak. Jejak ada di atas telapak. Telapakku menginjak bumi hingga aku bersatu dengannya. Ini adalah semacam kredo bahwa aku bergerak dan aku digerakkan semesta. Maka
sebenarnya yang akan menuntunku. Tapi di sini ada ruang lingkup orang-orang yang terdahulu, yang telah berjuang, telah berkiprah, telah menjadikan negeri ini semacam oase besar untuk peradaban, untuk pertanian, untuk hutan, untuk gunung, untuk laut, untuk kebudayaan, dan untuk dimensi teknologi batin, yaitu spiritual, yang harus kita terus dapat rasakan dan kita kembangkan menjadi manfaat yang lebih luas. Keberadaanku di sini hanya seseorang anak atau sesosok putra bangsa yang tidak bisa memiliki capaian-capaian yang lebih daripada kehendak raga dan ruh. Sesuatu yang terlintas beberapa waktu lalu sebelum aku menjalankan tugas di Kota Bogor, yaitu amanat bahwa perjalananku bagian dari penderitaan, luka langit, luka bumi, luka samudera, adalah di mana berjalan dari hulu ke hilir, berjalan dari provinsi ke provinsi, berjalan antar benua, berjalan dari gunung, dari mata air, dari karang-karang, dari ngarai-ngarai menuju lembah-lembah. Akhirnya sampailah di Galuga. Galuga adalah tempat di mana terbentuknya energi semesta yang disebut batu tumpang. Jadi di mana yang besar bisa ditumpang dengan yang kecil, di mana yang kecil bisa menumpang pada yang besar. Itu adalah filosofi hidup. Jadi jika kita menyia-nyiakan alam yang ada di sekitar lingkungan kita, maka kita juga akan menjadi sia-sia. Tapi jika kita mampu menahkodai diri akan bergeraknya peradaban dan zaman yang hiruk pikuk ini, semoga kita mampu menjalaninya, mengatasinya, dan menyelaminya dengan kearifan dan kemurnian jiwa. Sebut saja namanya Gola Bargawa. Dia dipanggil oleh teman-teman teater, teman-teman sastra, teman-teman perupa, teman-teman penari, teman-teman yang memang bergerak di lintas sejarah dan lintas agama. Ini semuanya adalah sebuah panggilan, tapi nama itu bisa menjadi doa. Ketika perjalanan aprak jagat Katulistiwa, jadi di mana terbentangnya garis Katulistiwa di negeri ini, saya pun berpikir bahwa Katulistiwa adalah sebuah tulisan di dalam jiwa yang mengalir, membawa energi antara nusa dan antara. Ada kalanya perjalanan yang sangat berat yang aku tempuh adalah ketika sang ayah meninggalkanku, tapi sang ibu masih bertahan dengan doa-doa dan keprihatinan. Dan aku pun merasa haru hingga aku tak bisa berbuat banyak. Hanya mantra-mantra, hanya doa-doa, hanya energi-energi yang aku kirimkan pada semesta untuk menjaga hubungan bahwa kita semua adalah keluarga, kita semua adalah saudara. Tidak ada lagi yang panjang kata. Perjalanan yang singkat ini adalah melahirkan kesadaran. Kondisi-kondisi yang membuat kita terdesak bahwa kita akan semakin merasa prihatin dan semakin memiliki energi yang kuat. Jadi ketika pikiran kita dimapankan sehingga kita lupa juga akan hak jati diri kita terhadap niat-niat luhur dan perjuangan tanah air ini. Ada langit di bumi, ada langit di samudera, ada langit di jiwaku. Dia selalu menyatu di dalam sukma
akar peradaban, juga akar kebudayaan, hingga akar kehidupan meranggas. Serap menyerat di nadi katulistiwa. Menjadi mata air murni mengalir membasuh kalbu menganak sungai dalam kegelisahan. Tanah air, tanah api, tanah udara ialah kesinambungan hidup. Untuk kita rawat dan menyelamatkannya dari kesombongan, keangkuhan manusia. Yes, inilah sekelumit perjalanan Tuahung Rahayu Mahardika Rampes. Sampurasun. Salam sejahtera. Namyo Renggetyo. Namo Buddhaya Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahum. Berat turun Bayu Rahayu, Bayu Tresna, Banyu Asih, Anemawa, Kawaliyaan, Karahayuan, Kasajatian, kesadaran. Ahum.